Triganda Rumeida Hamidatun dari kelas 4C dengan NIM 2008072. Di sini saya akan memberikan satu contoh komunikasi persuasif. Namun sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu pengertian komunikasi persuasif. Definisi pemberian informasi. Pemberian informasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam interaksi pasien dengan tenaga kesehatan atau yang bukan tenaga kesehatan atau non-kesehatan, berupa penjelasan tentang rencana atau asuhan medis, perawatan, dan non-medis yang akan dilakukan selama pasien di rumah sakit. Sedangkan metode yang digunakan untuk membujuk pasien meminum obat. Salah satunya menggunakan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang bermuara untuk menggerak orang atau kelompok orang untuk melakukan aktivitas yang diinginkan oleh komunikator. Persuasif merupakan kegiatan psikologi. Persuasif dapat berpengaruh pada perubahan kepercayaan, sikap, niat, motivasi, dan tindakan. Pada komunikasi persuasif terdapat prinsip. Di antaranya yaitu prinsip pemaparan selektif atau selective exposure principle. Yang kedua, prinsip partisipasi khalayak. Yang tiga, prinsip inokulasi. Dan terakhir, prinsip besaran perubahan. Permisi. Iya, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, di sini saya lagi nyari obat. Obat untuk siapa ya? Untuk saya. Kenapa mbaknya? Jadi akhir-akhir ini ya Mbak ya, saya tuh perih, mual gitu Mbak. Kayaknya mah saya tuh kambuh. Terusan udah berapa hari ya? Ini sih berarti 2 hari ini. 2 hari ini berarti, jadi tuh kemarin sama hari ini. Jadi hari ini tuh baru saya mau beli obat. Terus sebelum ini udah pernah kena mah atau ini yang pertama kali? Sebelumnya sih udah pernah Mbak. Jadi ini ya keulang lagi. Terus udah pernah konsumsi obat ini belum ya? Konsumsi obat selain mau beli ini pas kumat ini. Kalau misalkan pas kumat tuh ya mesti saya beli sih Mbak. Jadi ini ya sebenarnya udah pernah konsumsi obat-obatan yang mah ini, cuman ini saya baru mau beli lagi. Iya, ini baru mau kambuh, baru saya beli lagi. Sebentar ya Mbak. Ya Mbak, di sini saya ada 2 obat ya, yang satu Promah, yang satunya Milanta. Keduanya obat bebas. Jadinya silakan mau pilih yang mana ya Mbak? Jadi ini tuh beda merek dagangnya ya Pak ya? Iya, beda merek. Ini satunya Milanta, satunya Promah gitu. Apa sih Mbak ini yang membedakan? Yang membedakannya kalau Milanta ini bisa meredakan seperti keluhan Mbak seperti perih dan mual. Kalau dari Promahnya lebih banyak lagi seperti perih, mual, kembung, dan jadi indikasinya ya? Iya, indikasinya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Ya udah, saya maunya ini aja lah Mbak, sesuai yang saya ini. Yang Milanta ya Mbak? Milanta aja. Tapi tolong jelasin itu cara penggunaannya Mbak. Oke, cara penggunaannya ini dikunyah ya Mbak. Jadinya nggak boleh langsung ditelan, nggak boleh digerus. Kalau digerus boleh kalau anak-anak. Itu terusan buat aturan pakainya, Mbak kan termasuknya sudah dewasa. Iya, sudah dewasa. Untuk 1 kali pemakaian itu bisa 1-2 tablet, diminum selama 3-4 kali sehari. Lalu aturan pakainya atau jadwal penggunaan obatnya itu
1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Dan harus dikunyah terlebih dahulu. Tapi alangkah lebih baiknya diminum 1 jam sebelum makan. Oh, sebelum makan ya. Iya. Jadi sebelum makan kita konsumsi apa harus minum itu dulu. Jadi dalam perut kosong kita minum dulu. Iya. Oh, gitu. Itu ada efek sampingnya nggak obat itu, Mbak? Kalau efek sampingnya di sini tertera ya, Mbak. Iya. Itu sembelit, diare, sensasi terbakar di mulut atau tenggorokan, terus rasanya berubah karena tadi obatnya dikunyah. Iya. Oke, terusan gejala tersebut akan hilang jika sudah berhenti memakai obat atau banyak udah sembuh. Iya. Jadi jangan kaget kalau ada efek tersebut ya, Mbak. Iya. Untuk apa ya pantangannya, Mbak? Misalkan nih saya mengonsumsi obat itu, dalam minumnya itu ada pantangan apa saja sih, Mbak, dalam mengonsumsi? Untuk minumannya ya, Untuk minumnya lah ya. ketika mau makan obat ini itu harus disampingkan dengan air bening atau air putih. Nggak boleh sama air susu, alkohol, teh, kopi, karena itu bisa mempengaruhi efek samping atau efektivitas obat ini dalam bekerjanya. Jadi takutnya tuh ada reaksi-reaksi yang nggak diinginkan ya? Iya. Malah nanti bisa menyebabkan reaksi yang nggak Lebih diinginkan lagi. Iya sih. Iya. Kalau enggak, Anda mahnya bisa malah lebih parah. Iya sih, benar. Nah, untuk cara penyimpanannya gimana, Mbak? Untuk obat itu, Melanta. Penyimpanannya di bawah suhu 30 derajat Celcius atau ruangan biasa saja ya. Jangan dimasukkan ke kulkas ataupun freezer, dijauhkan dari anak-anak. Karena kemasannya ini kan seperti permen, takutnya dikira permen malah dimakan. Iya. Mbak, nih saya kan sering nih, Mbak, kambuh gitu kan. Jadi misalkan mas saya tuh nggak sembuh-sembuh, Mbak. Misalkan nih saya kan minum obat ini nih, tapi ternyata saya nggak sembuh-sembuh, Mbak. Ya walaupun saya kan pernah konsumsi obat itu terus saya sembuh, tapi pas barangkali nih saya ditakutkan saya konsumsi obat ini ternyata saya tuh nggak sembuh-sembuh gitu, gimana? Kalau menurut berarti efektivitasnya ini nggak bekerja ya sama mbaknya, karena nggak sembuh-sembuh. Kalau saran saya lebih baik ke dokter kalau udah lebih dari 3 hari. Takutnya kan ada indikasi penyakit lain, itu makanya nggak sembuh-sembuh. Apalagi kan ini sudah berulang terus. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak sembuh langsung ke dokter aja. Iya. Tapi kalau misalkan sembuh, kalau sembuh berhenti dimakan. Terus disimpan aja, takutnya kan kambuh lagi, biar nggak usah beli terus sampai kadaluarsanya ya. Iya, sampai tanggal kadaluarsa. Ya udah, Mbak, itu satu segitu berapa? 10.000. Oh, bentar, Mbak, bentar. Nah, saya kan ini kan sering kambuh nih, Mbak. Menurut Mbak, terapi apa sih, Mbak, selain obat-obatan gitu, Mbak? Kalau terapi lainnya dijaga ya makanan dan minumannya, pola hidupnya, jangan terlalu banyak pikiran, jangan begadang, jangan stres. Emang apa aja sih, Mbak, yang bisa menyebabkan, atau agen-agen apa aja sih, Mbak, itu yang bisa menyebabkan MAH itu? Ya dari makanan, minuman bisa, pola hidupnya ataupun penyakit turunan dari orang tua Anda. Itu bisa keturun ke anak. Begitu. Ya, terus ada terapi farmakologinya, non farmakologi supaya mencegah kambuh lagi. Itu istirahat yang cukup, menjaga pola makan. Iya, saya kan makannya pedes-pedes ya, Mbak. Itu jangan telat makan juga, jangan kecapean, jangan stres. Tuh. Udah. Itu aja ini ya, Mbak. Iya, 10.000. 10.000. Oke. Alhamdulillah. Ininya satu udah saya bungkuskan ya, Mbak. Iya. Oke. 10.000 ya. Iya. Semoga lekas sembuh ya, Mbak. Makasih. Dijaga ya, Mbak. Oke, siap.